Selamat pagi Ibu. Pagi, Dok. Perkenalkan, saya Dokter Nirwana yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Ibu dengan Ibu Putri ya, Iya, Dok. dengan umurnya 30 tahun ya, Iya, dan alamatnya ada di Kelapa Dua benar. benar. Baik Ibu, keluhannya apa yang bisa saya bantu? Ini, Dok, saya udah 5 hari, badan saya ini lemes banget. Hmm. Lemesnya itu kayak gimana ya Bu? Iya, saya jadi nggak bersemangat, Dok, untuk beraktivitas secara normal gitu. Saat Ibu lemas biasanya bisa meredanya saat lagi ngapain ya, Bu? Kayaknya pas saya lagi istirahat total sih, Dok. Ada nggak yang bikin Ibu makin lemes gitu? Saya lagi kayak lagi capek gitu, Dok, dan saya lagi menstruasi gitu. Hmm. Tambah capek. Saat Ibu sedang menstruasi, apakah darah yang keluar sangat banyak, Bu? Iya, Dok. Banyak, Dok. Darahnya tuh sampai lama gitu, Dok, keluarnya, Dok. Sejak kapan Ibu mengalami menstruasi yang lama, Bu? Eh, udah 10 tahun dong kira-kira. Tapi pas 7 tahun yang lalu saya sempat menstruasinya nggak lancar. Nggak lancarnya itu gimana ya, Bu ya? Jadi saya kan pas 7 tahun yang lalu saya menstruasinya nggak menstruasi selama 2 bulan gitu dok. Tapi setelah itu saya menstruasinya lama banget dok. Sekitar 15 sampai 20 hari. Saat 7 tahun yang lalu, itu darah menstruasinya banyak atau sedikit aja? Oh, banyak banget dok. Sehari aja saya bisa ganti pembalut 3 sampai 4 kali. Apakah darah menstruasi yang keluar masih banyak sampai sekarang, Bu? Iya dok, malah sudah 1 tahun darah yang keluar makin banyak dok. Sebanyak apa itu, Bu? Iya, saya bisa ganti pembalut 5 sampai 7 kali sehari. Bagaimana dengan darah menstruasinya, Bu? Oh, darah menstruasinya warnanya merah kehitaman gitu dan Hmm. nggak cair, malah kayak ada gumpalan gitu. Ada keluhan yang lainnya, Bu? Keluhan yang lainnya kayak Dirasain? pusing juga dok, kayak udah 5 hari ini. Rasa pusingnya, rasa pusing yang seperti apa, Bu? Pusingnya tuh kayak nggak berputar, cuma pusing aja gitu. Pusingnya itu saat Ibu lagi ngapain? Eh, lagi kegiatan sehari-hari dok sampai mengganggu aktivitas terus menerus. Apakah Ibu mengalami penurunan berat badan, Bu? Tidak ada dok. Saat Ibu melakukan buang air besar, apakah feses Ibu berlendir atau berdarah? Tidak, Bu? Tidak dok. Kalau lagi berdarah, lukanya suka lama nggak, Bu, sembuhnya? Enggak dok. Apakah di badan Ibu terdapat memar yang tiba-tiba muncul, Bu? Sepertinya tidak ada sih dok. Apakah Ibu pernah mengalami gusi berdarah? Gusi berdarah yang kayaknya saya nggak pernah dok. Maaf Ibu, apakah Ibu sudah menikah? Sudah dok. Lalu Ibu pernah atau sedang memakai alat kontrasepsi saat ini, Bu? Saya tidak memakai alat kontrasepsi dok. Baik, Ibu pola makannya bagaimana ya? Apakah Ibu mengonsumsi bahan makanan yang rutin Ibu konsumsi? Eh, Mungkin saya makan sayur pasti setiap hari sih dok. Terus kalau Hmm. lauk pauknya ya kayak biasa aja, kayak tahu, tempe, telur gitu. Kalau makan dagingnya bagaimana, Bu? Kalau makan daging 2 kali seminggu aja sih dok. 2 kali seminggu. Ibu apakah suka melakukan aktivitas di luar ruangan, Bu? Nggak sering sih dok, cuma sekali-sekali aja. Apakah Ibu saat melakukan aktivitas keluar ruangan memakai alas kaki? Iya dok. Di keluarga ada nggak Bu yang mengalami keluhan seperti yang Ibu alami saat ini? Tidak ada dok.
Tidak ada ya. Saya akan mengulangi. Baik, ini dengan Ibu Putri, umur 30 tahun, alamatnya di Kelapa II, datang dengan keluhan lemas yang dirasakan sudah 5 hari ya Bu ya, dan memiliki riwayat menstruasi memanjang dan darah menstruasi yang banyak dengan warna merah kehitaman dan berbentuk seperti gumpalan ya. Riwayat memakai kontrasepsi di sangkal, luka yang lama sembuh di sangkal, penurunan berat badan, muncul memar, dan gusi berdarah di sangkal. Ibu mengkonsumsi sayuran setiap hari dan daging 2 kali dalam seminggu. Keluhan dirasakan oleh anggota keluarga di sangkal ya, Bu. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tambahkan atau ada yang ingin Ibu sampaikan? Tidak, Dok. Oke. Di sini diduga Ibu mengalami anemia ya, Bu, ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis ini. Pemeriksaan fisik ini meliputi pemeriksaan kepala dan leher, pemeriksaan dada depan, bagian perut ekstremitas, dan pemeriksaan kelenjar getah bening. Nanti saya akan memeriksa dengan cara melihat, menyentuh, mendengar dengan alat dan mengetuk dengan pelan. Rasanya tidak sakit namun sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu Putri bersedia? Bersedia, Dok. Baik, Ibu bisa ke tempat tidur pemeriksaan. Iya, Dok. Di sini, yang pertama kita melakukan pemeriksaan kepala dan leher. Untuk pemeriksaan kepala leher, saya menginspeksi atau melihat distribusi rambut, apakah terdapat bagian yang mengalami kerontokan. Lalu, di sini rambut berwarna hitam dan merata, tidak terjadi kebotakan. Kemudian, saat dipalpasi, di sini tidak terjadi kerontokan pada rambut pasien. Kemudian di sini pada warna kulit wajah tidak terdapat hipopigmentasi sehingga warna kulit pasien normal dan tidak terjadi kelainan. Lalu setelah itu kita meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu kita meminta pasien untuk menengadah atau kita akan melakukan pemeriksaan pada mata, yaitu konjungtiva. Kita meletakkan telapak tangan yang dominan di depan wajah pasien, lalu menggerakkan telapak tangan ke arah ke atas dan meminta pasien untuk mengikuti dengan bola matanya. Kemudian kita menarik palpebra inferior dengan tangan yang satu ke arah bawah dan menilai apakah konjungtiva pucat, anemia, atau terdapat injeksi atau tidak. Kemudian kita lihat gigi pasien. Di sini gigi pasien normal. Kemudian kita lihat lidah pasien dan meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Di sini tidak terdapat kelainan pada mulut pasien dan mulut pasien. Kemudian pemeriksaan dada depan. Di sini kita palpasi dada depan dan yang berkaitan dengan hematologi yang jika dicurigai dengan cara menekan dengan lembut pada sternum dan kedua klavikula dengan pangkal telapak tangan dan meminta pasien untuk mengatakan jika terdapat nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita raba lien. Di sini apakah terjadi pembesaran lien atau tidak menggunakan teknik Seffner. Setelah itu kita raba pada organ hepar. Di sini fungsinya untuk mengetahui terjadi pembesaran pada organ atau tidak, sama seperti yang tadi, yaitu lien. Lalu kita lihat pemeriksaan ekstremitas superior. Di sini kuku pasien terjadi koinoligia atau tidak. Dan pada palmar terjadi warna pucat atau tidak, dan serta rasakan nadinya. Dan di sini nadi pasien dalam batas normal atau tidak terjadi kelainan. Kemudian kita lihat pada pemeriksaan ekstremitas inferior apakah
Di sini terlihat adanya memar atau tidak pada kaki pasien. Kemudian meminta pasien untuk mengangkat tangan dan kita raba apakah terjadi pembesaran pada ketiak atau aksila pasien atau tidak. Lalu pemeriksaan servikal yaitu praauricularis, terus kemudian auricularis posterior, occipitalis, tonsillaris, submandibularis, submentalis, cervicalis superficial, kemudian cervicalis posterior, rantai cervicalis dalam, supraclavicularis.